Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 Elektronika ingin mempresentasikan mengenai kalkulator digital sederhana 4 bit, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Tabita Hasian, ada Gofri Cendikia, Yusuf Chandra, Safira Hairunisa, dan Cahyani Nur. Di sini juga kami akan membahas mengenai yang pertama komponen pada rangkaian, yang kedua ada truth table, yang ketiga ada blok diagram, yang keempat ada simulasi. Adapun komponen-komponen pada Proteus yang kami gunakan, yang pertama ada IC 74LS83, yang kedua ada gerbang logika N, di mana output bernilai 1 jika semua input minimal 2 input dan mendapat input bernilai logika 1. Lalu yang ketiga ada gerbang logika OR, outputnya bernilai logika 1 jika salah satu atau keduanya mendapat input bernilai logika 1, dan output akan bernilai 0 ketika semua input keadaan logika 0. Lalu yang keempat ada time switch BCD, di mana BCD ini kepanjangannya yaitu binary code desimal, menjadi suatu data keluaran untuk 7 segment. Lalu ada gerbang logika XOR, di mana ini singkatan dari exclusive OR, output akan bernilai logika 1 jika salah satu input bernilai logika 1. Semua input keadaan logika 0 atau logika 1, maka output akan tetap logika 0. Lalu yang terakhir ada IC 7447. Ini merupakan terdiri dari gerbang logika yang sesuai dengan logika penambahan dan penjumlahan. Lalu, kenapa sih kami memakai IC 74LS83? Kami memilih ini karena IC ini baik digunakan berfungsi sebagai adder dan subtraktor, dan juga di dalam IC 74LS83 ini terdiri dari banyak gerbang logika, sehingga jika menggunakan IC 74LS83 rangkaian terlihat lebih sederhana lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh Safira. Perkenalkan, nama saya Safira Hairunisa dengan NRP 115 akan menjelaskan tentang truth table. Nah, di sini itu ada truth table full adder dan ada truth table N. Untuk full adder ini bisa kita ambil contoh di sini 0010 ditambah 0010, maka hasilnya 0100. Nah, itu karena 0 tambah 0 ini hasilnya 0, lalu 1 tambah 1 hasilnya 0, lalu ada 1 di sini hasilnya 1, lalu 0 tambah 0 hasilnya 0. Lalu ada juga truth table N, ini misalnya inputnya 00, maka outputnya 0, dan seterusnya. Nah, di sini itu tidak ada truth table dari subtractor karena kemungkinannya itu terlalu banyak. Dan juga kalau misalnya angkanya sama seperti ini, maka hasilnya itu adalah 0. Selanjutnya ada truth table OR dan truth table XOR. Dari sini terlihat perbedaannya. Misalnya input ini 11, maka outputnya 1 di OR. Tapi di XOR, jika inputnya 11, maka outputnya ini 0. Nah, karena di XOR ini akan bernilai benar jika salah satu dari inputnya ini bernilai benar. Kalau misalnya dua-duanya ini bernilai benar, maka hasilnya akan salah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Selanjutnya adalah akan dilanjutkan oleh saya, Janur Patria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blok diagram. Di sini terdapat blok diagram dari rangkaian yang telah kami buat, yaitu di sini terdapat blok number, operator, dan number lagi. Nah, di sini untuk blok number, operator, dan number yang kedua ini dihubungkan ke masing-masing display. Nah, di sini berfungsi sebagai penampil untuk blok diagram yang pertama ini, yaitu pada displaynya akan menampilkan angka yang akan dioperasikan, sama seperti blok diagram number yang kedua. Lalu di sini untuk blok diagram operator yang dihubungkan dengan display ini menunjukkan operator mana yang akan kita gunakan, apakah pertambahan atau pengurangan. Nah, selanjutnya untuk blok number yang di bawah ini dihubungkan terlebih dahulu ke gerbang logika, yaitu XOR. Sedangkan untuk yang blok diagram number yang pertama ini langsung dihubungkan ke IC 74LS83. Nah, setelah dihubungkan ke IC ini, maka akan dihubungkan kembali ke gerbang logika, yaitu N dan OR.
Nah, selanjutnya akan dihubungkan kembali ke IC 74LS83 dan dihubungkan kembali ke IC 7447. Nah, pada bagian yang terkotak ungu ini adalah sebagai untuk pengubah biner pada 7 segmennya. Nah, di sini juga terdapat block diagram display yang terhubung dari IC 7447, yaitu dimaksudkan sebagai penampil dari hasil angka yang telah kita operasikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf Chandra dan Gofri mengenai hasil simulasi rangkaian. Baik, di sini saya dan Yusuf akan menjelaskan tentang simulasi dari rangkaian yang telah kami buat. Tadi kan sebenarnya udah dijelasin ya komponen apa aja yang dipakai dalam rangkaian ini, tapi kami akan menjelaskan lagi agar lebih jelas. Nah, di sini kan terlihat dalam rangkaian ada komponen time switch BCD. Nah, gunanya ini apa? Jadi kan ini kalkulator ya. Biar dia lebih mudah, maka input yang sebenarnya harusnya biner kami ubah menjadi pakai time switch ini. Jadi nanti si usernya ini bakal lebih mudah untuk memasukkan input angkanya. Soalnya kan kalau misalkan pakai biner itu sulit ya, harus 101 dan lainnya gitu. Nah, di sini bisa langsung diubah aja, bisa angka yang kita pengen dari 0 sampai 9 gitu. Kemudian di sini juga ada IC 7483, di mana IC ini di dalamnya sebenarnya ada 4 full adder yang bisa melakukan operasi subtraktor maupun operasi adder atau penjumlahan. Di sini juga ada pin A1 B1 sebagai input, kemudian pin A2 B2 sebagai input, pin A3 B3 sebagai input, dan juga pin A4 dan B4 sebagai inputnya. Kemudian juga di sini ada pin C0 sebagai carry-in-nya ini, yang nantinya nilai si carry-in-nya ini bakal menentukan apakah si IC 7483 ini bakal melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kemudian di sini juga ada pin S1 sampai S4 yang merupakan sum atau penjumlahan dari si IC-nya ini. Di sini juga ada C4 sebagai carry out dari si IC 7483 ini. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ada gerbang XOR yang terhubung dengan input carry-in-nya ya, yang nantinya ini bisa menentukan apakah si adder ini bakal melakukan penjumlahan atau pengurangan. Kalau misalkan 0 dia bakal melakukan penjumlahan, kalau misalkan 1 dia bakal melakukan pengurangan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Yusuf. Ya, saya akan mencoba meneruskan apa yang telah diterangkan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat tadi seperti yang dijelaskan juga dari time switch, itu akan memasukkan dalam bentuk biner. Jadi dari time switch akan dikonversikan ke dalam bentuk 4 bit biner, yang kemudian kita lihat dari kedua masukan time switch akan masuk dalam IC 7843. Nah, dari sini dia akan masuk kepada ini juga ada carry, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Carry in yang berupa logic state ini beroperasi atau berfungsi sebagai operasi daripada kalkulator kita apabila kita menggunakan state 0, artinya dia akan beroperasi sebagai penjumlahan, dan apabila state 1 dia akan beroperasi menjadi pengurangan. Nah, kalau kita lihat di gerbang XOR yang telah disinggung tadi, kita tahu dari tabel kebenaran XOR apabila salah satu masukannya adalah 0, dia tidak mengubah masukan lainnya. Itu mengapa kalau state-nya 0 dia berupa operasi penambahan. Nah, apabila state-nya menjadi 1, dia akan menjadi tabel kebenaran daripada XOR akan menjadi komplementnya. Jadi dari time switch 2 akan dikomplementkan hasilnya, sehingga operasi yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan. Nah, untuk pada bagian kanan, sebelumnya kita lihat di IC 7483, di bagian S1 sampai S4 itu adalah hasilnya atau hasil dari operasi yang telah dilakukan, yaitu penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk 4 biner. Nah, selebihnya setelah keluar daripada S1 sampai S4 ini hanya sebagai
mengkonversi dari bentuk biner kepada 7 segment supaya bisa menunjukkan dalam bentuk desimal agar mudah dimengerti. Nah, apabila kita lihat di display atas sudah tersedia 6 display. Display pertama terhubung langsung dengan thumb switch. Yang pertama akan menunjukkan angka biner pertama, terus display kedua adalah 14 segment yang akan menunjukkan operasi yang akan kita lakukan. Terus ada display kedua yang terhubung terhadap thumb switch 2. Nah, kemudian selanjutnya angka sama dengan dan juga hasil seperti yang sudah dikonversikan dan dijelaskan sebelumnya. Mungkin untuk simulasi agar lebih jelas, saya serahkan kembali kepada Godfrey. Oke, untuk simulasinya kita jalankan dulu atau kita run dulu Proteusnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat tadi kan udah dijelasin sama Yusuf ya, jika display yang ini akan menunjukkan hasil dari thumb switch yang di sini yang pertama, kemudian penjumlahan di sini merupakan input dari si carry in ya. Kalau 0 dia akan penjumlahan bisa terlihat, kalau misalkan dia 1 maka dia akan menjadi pengurang. Kemudian di sini juga ada display yang 0 tadi yang masukkan dari thumb switch BCD yang kedua. Kemudian di sini ada sama dengan display untuk sama dengannya, dan di sini ada angka hasil dari si addernya ini. Di sini kan tadi karena input carry ini 0, berarti dia akan melakukan operasi penjumlahan. Kemudian di sini karena di sini thumb switch-nya bernilai 0 dan 0, maka dia akan melakukan penjumlahan 0 tambah 0 sama dengan 0. Di sini juga kita bisa manipulasi sesuai dengan keinginan kita, berapapun angka yang kita ingin jumlahkan. Misalkan kita ingin menjumlahkan 2 ditambah 1, kita ubah jadi 2, kemudian di sini kita ubah menjadi 1. Maka di sini terlihat hasilnya benar, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita juga bisa melakukan operasi lainnya seperti misalnya 2 tambah 2 yaitu 4, dan juga operasi-operasi penjumlahan lain. Mungkin selanjutnya untuk operasi pengurangan bisa dilanjutkan oleh Yusuf. Ya, untuk operasi pengurangan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita harus mengganti input carry in-nya menjadi 1. Karena dia akan mengkomplementkan daripada masukan biner daripada masukan kedua. Nah, kalau kita lihat di simulasi sekarang udah terwujud di thumb switch udah benar 2, terus operasinya menjadi kurang dan di thumb switch 2 udah menjadi 0. Nah, ini udah sesuai 2 kurang 0 sama dengan 2. Mungkin bisa dicoba dengan operasi lainnya. 3 dikurang 1, 3 dikurang 1 adalah 2, benar. Hasilnya adalah benar. Ini bisa terjadi karena di thumb switch 2 yang terhubung dengan gerbang XOR bakal dikomplementkan sesuai dengan tanggal kebenaran, dan juga akan ditampilkan melalui segmen yang ada di bagian kanan. Mungkin angka yang lebih gede supaya bisa kita lihat, mungkin 9 dikurang 5. Ini juga berfungsi pada angka yang cukup gede sehingga sampai 4 bit atau masukan sampai tertinggi sampai pada 15. Kami rasa cukup sekian dari simulasi pada rangkaian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.